akuntansi keuangan atau PSAK, ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Terdapat beberapa unsur-unsur ekuitas, di antaranya adalah modal yang disetor. Unsur ini merupakan jumlah uang yang disetorkan oleh para pemegang saham dan dibagi lagi menjadi dua golongan, yaitu modal saham dan agio atau disagio. Kemudian yang kedua ada keuntungan yang tidak dibagi, yaitu jenis modal ini bisa saja diambil oleh yang berhak sebagai dividen, yaitu pemegang saham di lain waktu. Berikutnya ada modal penilaian kembali. Jika aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dinilai kembali, sudah sepatutnya untuk memasukkan selisih nilai aset lama dengan nilai aset baru ke dalam modal penilaian kembali. Selanjutnya ada modal sumbangan. Hal ini terjadi apabila sebuah perusahaan mendapatkan aktiva baru yang berasal dari sumbangan oleh pihak lainnya. Kemudian yang terakhir ada modal lainnya. Modal-modal lainnya bisa didapatkan dari berbagai macam cadangan yang ada, seperti modal ekspansi cadangan, penurunan harga, persiapan pelunasan obligasi, dan lain-lainnya. Jenis-jenis ekuitas. Terdapat 3 jenis ekuitas. Yang pertama ada ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham adalah seluruh jumlah uang yang nantinya akan dikembalikan kepada pemegang saham jika seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan dilikuidasi dan seluruh utang perusahaannya dibayarkan. Yang kedua ada ekuitas pemilik perusahaan. Seluruh keuntungan akan masuk ke kantong pemilik usaha, sehingga nilai ekuitasnya juga menjadi nilai ekuitas dari pemilik usaha. Dan yang ketiga ada pembiayaan ekuitas. Bila sebuah perusahaan dinyatakan sukses dan berhasil, tetapi tidak mendatangkan profit yang berarti, pembiayaan ekuitas bisa dilakukan sebagai salah satu siasat untuk mencari modal. Contoh-contoh ekuitas perusahaan. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa merupakan ekuitas bisnis yang mencerminkan modal atau investasi awal yang disetorkan. Yang kedua, saham preferen. Berbeda dari saham biasa, pemilik saham preferen hanya memiliki sedikit kewajiban dan tidak memiliki hak untuk memilih. Namun demikian, mereka biasanya memiliki hak klaim atas aset dan pendapatan perusahaan yang lebih dari hak pemegang saham biasa. Yang ketiga, saham treasury. Contoh pos ekuitas bisnis yang lain adalah saham treasury. Saham jenis ini digunakan untuk membeli kembali saham-saham dari pemegang saham biasa. Nilai saham ini biasanya negatif dan dipresentasikan dalam pembukuan sebagai pengurangan atas total nilai ekuitas. Yang selanjutnya, pendapatan yang disimpan. Saldo laba atau pendapatan yang disimpan adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh suatu bisnis, dikurangi seluruh dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Intinya, pendapatan ini adalah pendapatan bersih yang Anda sebagai pemilik bisnis peroleh dan tidak dibayarkan kepada pemegang saham. Tambahan modal yang dibayarkan ini adalah yang terakhir. Ekuitas bisnis jenis ini diperoleh dari tambahan investasi yang disetorkan oleh para pemegang saham di luar nilai saham pokok mereka. Pos ekuitas ini disebut juga kontribusi surplus yang biasanya jauh lebih tinggi dari pos-pos ekuitas lainnya. Nilai ekuitas ini dapat berubah sesuai dengan untung rugi yang diperoleh oleh perusahaan dari penjualan saham. Thank you for watching.